Yayasan Hang Tuah Pekanbaru. Yang saya hormati Ibu Dr. Roro Tuti Andayani, SKP Mars. Selamat bergabung di kuliah online ini, Bu Tuti. Walaupun tidak datang ke Pekanbaru gitu ya, tapi bisa komunikasi dengan Ibu Tuti Andayani ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesioners, ya, Siska Mayangsari, beserta Bapak Ibu para dosen, program studi, ilmu perawatan dan profesioners yang dari beberapa hari ini sudah melaksanakan ya banyak kegiatan kuliah secara internasional maupun pada hari ini. Kemudian para mahasiswa sarjana keperawatan dan profesioner yang bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya selaku Ketua STIKES Hang Tuah Pekanbaru mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu narasumber, yaitu Ibu Dr. Roro Tuti Andayani, SKP Mars, yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber ya pada kuliah pakar ini kepada mahasiswa kami, sarjana ilmu keperawatan dan profesioners. Tentunya kita berharap mudah-mudahan materi ini ya bisa menjadi nilai tambah ya bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi ya sebagai profesi keperawatan maupun profesioner, sebagai sarjana keperawatan maupun sebagai profesioner. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Roro ini nanti akan dapat diserap dengan baik. Dan juga terima kasih kepada para panitia, tentunya di lingkungan Prodi Keperawatan dan Profesioner yang telah mempersiapkan ya berbagai keperluan, termasuk juga kepada berbagai pihak yang telah membantu untuk terselenggaranya acara ini. Ya, tentu kita berharap kekompakan, kerjasama yang selama ini sudah dibangun ya dapat dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Selagi terima kasih, selamat mengikuti kuliah pakar. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Hanafi, SKM MKes. Acara selanjutnya adalah take photo session. Kepada Bapak IT, mohon bantuannya Pak. Ibu, bentar. Silakan hidupin kameranya semua. Bapak. Kameranya dihidupin. Oke, slide 1. Sebentar. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Slide 7. Ya udah. Udah, jangan potong. Oke, finish, Bu. Udah. Main. Ya, tunggu ini. Kan tadi. Oke, Bu, sudah. Ya, terima kasih Pak Denny. Baik, kita masuk ke acara berikutnya. Ini adalah acara inti kita pada pagi hari ini.
yaitu penyampaian materi kuliah pakar oleh narasumber kita dengan tema perkembangan telenursing dalam sistem informasi keperawatan oleh Ibu Dr. Roro Tuti Sri Haryati SKP Mars dengan moderator Ibu Nurse Raja Fitrina MKEP. Ibu Nurse Raja Fitrina Lestari MKEP merupakan dosen bidang keilmuan, dasar-dasar keperawatan dan manajemen keperawatan. Riwayat pendidikan Diploma 3 Keperawatan Muhammadiyah Pekanbaru, S1 Universitas Riau, dan S2 Universitas Andalas Padang. Riwayat pengalaman bekerja beliau, Ketua Bidang Humas IPMI Provinsi Riau tahun 2017 sampai 2020, Ketua DPK Komisariat PPNI Rumah Sakit Universitas Riau tahun 2017 sampai sekarang, Koordinator Keperawatan Rumah Sakit Universitas Riau tahun 2015 sampai 2019, Clinical Instruktur tahun 2004 sampai 2010, Dosen Keperawatan Akper Muhammadiyah tahun 2004 sampai 2010, Dosen PSIK Stikes Hang Tua Pekanbaru tahun 2012 sampai sekarang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurse Raja Fitrina MKEP. Baik, terima kasih Bu Susi. Bisa didengar jelas? Bisa Bu Raja? Bu Susi? Bisa. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kita sapa dulu. Apa kabar semuanya yang di ruang Zoom pada pagi hari ini? Alhamdulillah sudah bergabung juga Ibu Roro selaku pembicara kita. Apa kabar Ibu? Senang bertemu dengan Ibu secara virtual. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini izinkan saya memperkenalkan diri seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Saya Raja Fitrina Lestari selaku moderator pada hari ini yang akan memandu diskusi kita pada kuliah pakar hari ini. Topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah perkembangan telenursing dalam sistem informasi keperawatan. Dan sebelum kita memulai, saya akan coba bacakan tata tertib selama diskusi berlangsung. Yang mana kesempatan untuk bertanya ataupun sesi tanya jawab kita buka menjadi 2 sesi. Satu sesinya ada 3 pertanyaan dan bagi penanya akan kita berikan kesempatan untuk memberikan feedback kepada narasumber. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun menulis di kolom komentar ataupun di kolom chat. Nah, kemudian pada saat sesi materi dan sesi tanya jawab sedang berlangsung, diharapkan seluruh peserta untuk selalu tertib dan tenang dengan tidak mengaktifkan sementara mikrofonnya namun mengaktifkan kameranya. Baiklah, sebelum diskusi ini kita mulai, ada baiknya yang kita akan sampaikan kurikulum vitae dari pembicara kita dengan nama lengkap Ibu Dr. Roro Tutik Sri Haryati SKP Mars Fiskua. Ini mungkin kepanjangannya Fellow International Society for Quality in Healthcare. Betul Ibu? Beliau mendapatkan gelar doktor di Universitas Indonesia. Beliau dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang. Terhitung sudah 21 tahun, Bu ya. Beliau aktif dalam beberapa organisasi baik nasional maupun internasional. Di antaranya Ketua Subkomite Kredensial RSUI tahun 2019 sampai dengan sekarang. Ketua Senat Fakultas Ilmu Keperawatan tahun 2020 sampai dengan sekarang, Sekretaris Komisi 3 Senat Akademik Universitas Indonesia, Surveyor Kars 2014 sampai dengan sekarang, Surveyor Mentor Kars 2017 sampai dengan sekarang, Surveyor Pembimbing SNARS 2018 sampai dengan sekarang, Narasumber Kars 2016 sampai dengan sekarang, Kompartemen Keperawatan Persi 2013 sampai dengan sekarang, kemudian Sekretaris Kolegium Keperawatan 2017 sampai dengan sekarang.
Nah, beliau juga aktif sebagai pembicara baik di luar maupun di dalam negeri, dan beliau juga aktif dalam kegiatan penelitian dan sebagai periset utama, baik juga mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional maupun internasional. Dan di sini beliau mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam penghargaan 100 peneliti perempuan terbaik di Indonesia dan peneliti 500 besar terindeks Sinta tingkat nasional pada tahun 2020. Serta memiliki beberapa hak kekayaan intelektual, diantaranya copyright, modul keselamatan pasien, dan masih banyak lagi hak kekayaan intelektual yang diciptakan oleh Ibu Roro. Baik, itu tadi penyampaian CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Sesi selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ibu Roro. Waktu yang kita berikan 50 menit dari sekarang. Kepada Ibu, dipersilahkan. Izin share dulu ya. Ya, silakan Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu? Sebentar, ini saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi untuk semuanya. wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dalam kondisi sehat semuanya sehingga kita bisa bertemu walaupun via daring. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya coba untuk menyapa dahulu kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Zainal Abidin, kemudian juga Bapak Ketua Stikes Hang Tuah, Bapak Ahmad Hanafi dan beserta jajarannya. Kemudian yang terhormat juga Ibu Ketua Prodi ya sebutannya, Ibu Siska Mayang, dan yang mengantarkan saya Nes Raja Fitriana sebagai moderator, dan yang paling penting adalah calon-calon nurse dari Stikes Hang Tuah yang sangat luar biasa. Insya Allah nurse-nurse Stikes Hang Tuah ini menjadi nurse yang profesional yang nantinya bersama membangun keperawatan secara profesional baik di nasional maupun internasional. Amin ya. Ya, baik. Dari Stikes Hang Tuah memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan perkembangan telenursing dalam pelayanan keperawatan di Indonesia. Luar biasa ini, topiknya sangat dahsyat, mengingat eranya era yang tepat. Nanti kita bahas kenapa ini menjadi era yang tepat, ya. Baik, saya lanjutkan. Apakah slide saya sudah berganti? Sudah, Ibu. Baik. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Raja Fitrina, namanya Bu Roro. Nah, mungkin kalau ingin lebih kenal lebih jauh, silahkan dieksplor saja CV-nya. Kemudian saya mungkin pesan juga, silakan kalau yang mau ingin belajar, karena ini eranya era telenursing juga, salah satunya nanti juga telenursing di bidang pendidikan, silakan view juga channel YouTube saya, karena beberapa materi ada di sana, termasuk nanti untuk telenursing ini akan saya publish di sana, sehingga kapanpun kita bisa belajar bersama diskusi. Gitu. Ya, silakan masuk pada ruang sharing keperawatan RRT. Baik, kita mempunyai 5 bahasan di sesi ini. Yang pertama adalah pengembangan digitalisasi di era 4.0 dan era COVID-19, kemudian regulasi yang memayungi telenursing, telemedicine, kemudian kita kenal juga tentang telemedicine dan telenursing itu sendiri, peluang riset dan evidence-based research. Ini kita lihat nanti tidak hanya terkait yang telenursing maupun telemedicine, dan yang terakhir adalah peluang implementasi dan pengembangan telenursing di Indonesia. Ya, ini memang eranya. Kenapa saya sampaikan ini sangat dahsyat topik yang dipilih? Karena memang eranya era 4.0.
sebelum COVID-19, era 4.0 ini benar-benar di-push, jadi didorong ke arah sana. Mengapa? Karena teknologi ini bukan hal lagi yang sangat wah, bukan suatu hal yang tidak bisa dilaksanakan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Khususnya untuk keperawatan, karena core kita adalah memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif, maka teknologi ini adalah sebagai alat bantu yang bisa meningkatkan kualitas dan profesional keperawatan saat melakukan asuhan dan pelayanan keperawatan. Itu yang harus dicatat, sebagai alat bantu. Alat bantu yang bisa meningkatkan profesionalisme dan kualitas asuhan maupun pelayanan keperawatan. Nah, bagaimana perkembangan transformasi era 4.0 ini? Jadi, di era 4.0 ini, harapannya sudah ada proses suatu digitalisasi dari teknologi. Kita tahu contohnya tentang dokumentasi asuhan keperawatan yang awalnya manual, paper based, dimigrasikan kepada suatu komputer based. Di 4.0 ini tidak hanya memindahkan kertas kepada komputer, tapi harapannya sudah ada unsur analisis, sudah bersifat punya intelligence, artificial intelligence, sehingga ketika nanti kita mendokumentasikan berbasis elektronik, data ini akan bisa digunakan untuk bantuan mengambil keputusan. Kemudian juga untuk membantu proses riset, untuk membantu proses peningkatan quality atau mutu, kemudian juga untuk proses peningkatan edukasi. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menuju 5.0. Apa bedanya 5.0 sama 4.0? Di dalam 5.0 itu lebih kompleks, lebih komprehensif. Di mana di dalam 5.0 diharapkan nanti tidak hanya focusingnya terhadap komputernya, barangnya, telenursingnya, telemedisinnya, tetapi di sana sudah harus ada suatu cooperation, hubungan antara apa saja, antara manusia, mesin, dan human intelligence dalam pekerjaan. Di sana harus ada sudah harmoni. Jadi tidak diutamakan lagi tentang softwarenya, tentang teknologinya, tetapi di sana harus ada nuansanya human, mesin, dan intelijen. Dan ini sangat cocok untuk keperawatan, mengingat keperawatan itu dasar utamanya adalah caring. Tidak bisa lepas tentang human. Human touch itu tidak bisa digantikan dengan mesin, tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Caring tidak bisa digantikan oleh robot. Itulah sebabnya di dalam nanti kita kenal telenursing, sebenarnya ada yang bisa dibantu oleh telenursing, tapi ada juga yang tetap harus dilakukan oleh keperawatan. Jadi dengan 5.0 ini sangat cocok dengan konsep dari keperawatan adalah caring, berbasis etika profesi, dan alat teknologinya ini adalah untuk membantu justru meningkatkan profesionalisme, meningkatkan suatu kualitas asuhan maupun suatu kualitas pelayanan. Jangan sampai dibalik. Kita akhirnya yang kemarin itu ya belum literate terhadap teknologi, sekarang literate terhadap teknologi justru mengurangi caring, tidak seperti itu. Dengan adanya teknologi, nanti dengan adanya bagiannya adalah telenursing adalah lebih meningkatkan caring dan berbasis dengan etika profesi. Nah, transformasi yang berikutnya yang menjadi hal pendorong adanya telenursing adalah
terkait COVID-19. Ini hikmah yang besar. Contoh hari ini kita bisa bertemu dengan adik-adik saya, calon-calon nurse yang hebat, tanpa saya harus ke Pekanbaru, Riau. Biasanya pagi-pagi, tadi pagi saya sebelum subuh harus sudah ke pesawat. Atau bahkan kemarin saya harus sudah pergi. Dengan hitungan detik, saya buka salah satu aplikasi yang bisa virtual online, kita bisa tatap muka via daring. Ini harus disyukurin. Dengan adanya COVID-19, telekonferensi, telekonsultasi, e-learning, telemedicine itu berkembang pesat, didorong ke sana. Ya, dulu guru TK, guru SMP, guru SD itu belum terbiasa menggunakan seperti ini, video learning, conference learning itu belum biasa. Kita pun seperti itu. Dahulu saya harus ke Aceh 1 hari sebelumnya. Kemudian saat ini sudah sangat berubah, dengan mudah kita punya kesempatan untuk sharing, diskusi bersama dengan seluruh Indonesia maupun internasional. PPNI juga sudah mulai mengembangkan bentuk webinar secara rutin untuk peningkatan untuk PPNI, dan saya rasa sudah waktunya juga pendidikan keperawatan ke arah sana. Batasan jarak, batasan waktu itu sudah mulai dibantu. Kemudian juga bahkan video pembelajaran ini sudah banyak yang kreatif menghasilkan video pembelajaran yang bisa tidak hanya digunakan misalnya di UI, tetapi juga bisa digunakan untuk universitas yang lainnya. Ini sudah online, itu juga menjadi sejarah yang dicatat di kita. Nah, bagaimana dengan implementasi telenursing? Di luar negeri sendiri, telenursing ini bukan hal yang baru. Sebelum COVID pun sudah banyak yang menggunakan model telenursing. Antara lain, konsultasi via telepon, konsultasi via WA chat, dengan beberapa aturan-aturan. Itu sudah dilakukan di luar negeri. Kemudian juga ketika saat perawatan itu juga bisa dilakukan. Antara lain misalnya adalah tidak langsung direct care, tetapi memonitor melalui suatu alat monitor. Dan ini saat ini yang model percakapan, konsultasi melalui suatu alat bantu teknologi itu banyak dilakukan di era COVID-19 ini. Dengan tujuan adalah mengurangi transmisi. Tapi bukan berarti meniadakan asuhan. Hanya asuhannya diadaptasi menggunakan teknologi. Ada beberapa asuhan yang harus di-screening oleh nurse-nya, kapan harus langsung, kapan yang bisa menggunakan tatap tetapi menggunakan teknologi. Tatap muka langsung menggunakan teknologi. Tapi kalau misalnya keluhan yang harus ditangani melalui direct care, ya perawatnya harus ke pasien langsung. Kemudian di Indonesia juga dibantu juga telenya itu melalui robot. Itu juga bisa dilakukan, namun dengan catatan tadi, harus memilih mana yang bisa digantikan robot, mana yang tidak. Karena tadi prinsipnya adalah caring. Tindakan-tindakan terstruktur bisa dibantu oleh robot. Misalnya membagikan makanan. Kemudian misalnya robot bisa membantu merapikan tempat tidur. Itu kecanggihan robot udah mulai sampai ke sana gitu. Sampai misalnya kalau sedang posisinya sedih, robot bisa play musik.
tetapi tidak tahu musiknya apa, tidak sesuai dengan, belum tentu sesuai kebutuhan pasien, karena robot hanya bisa terstruktur. Robot ini juga bisa menjadi salah satu intervensi saat telenursing yang bisa diberikan di komunitas. Itu sudah dilakukan di beberapa jurnal yang kita temukan di luar negeri. Alat bantunya melalui robot. Nurse-nya adalah menginstruksikan. Namun perlu diingat, ini juga yang tindakan terstruktur. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kita kenal telemedicine ini, ada mungkin kita kenal namanya Halodoc, atau yang apa? Pedia, Sehatpedia, itu ada juga. Nah, telemedicine sendiri itu juga mulai didorong. Kalau Halodoc sama Sehatpedia itu sebelum era COVID. Tetapi bagaimana konsultasi antara dokter dengan pasien itu memang belum dilakukan sebelum era COVID. Tapi yang ini adalah Halodoc lebih ke arah berbasis Android. Tetapi saat ada COVID ini sudah mulailah dikeluarkan metode telemedicine. Jadi seorang pasien bisa konsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. Salah satu yang melaksanakan ini adalah rumah sakit UI. Jadi dengan reservasi seorang pasien bisa memilih dokternya apa, kemudian dilakukan konsultasi dengan menggunakan video call, kemudian dari video call ini disampaikan asesmen, kemudian keluhannya apa, kemudian diberikan suggestion, serta dibuatkan resep. Saat ini untuk rumah sakit UI belum sampai ke keperawatan. Nah, ini kita lihat nanti kenapa faktornya kok belum sampai ke keperawatan. Kita lihat nanti regulasinya. Ya. Nah, bagaimana dengan regulasinya? Kalau tadi adalah implementasinya. Walaupun yang tadi saya sampaikan nursing itu belum ada konsultasi via yang bersifat terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang ada di rumah sakit, sudah banyak juga yang menyelenggarakan telenursing ini konsultasi via online, terutama untuk yang praktek mandiri. Itu sudah ada beberapa yang melakukan, tetapi yang di bawah rumah sakit itu memang masih sangat jarang. Nanti kita lihat, ini ada kaitannya dengan regulasi. Nah, kalau kita berbicara regulasi khususnya untuk telenursing, regulasi-regulasi yang terkait adalah Undang-Undang Keperawatan Nomor 35 tentang Undang-Undang Keperawatan ya tahun 2014. Kemudian karena ini nanti setiap asuhan harus didokumentasikan, berarti juga ada PMK tentang Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis. Kemudian kita nanti juga akan lihat dari nasional itu sebenarnya sudah ada Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang strategi nasional terkait elektronik kesehatan nasional. Kemudian khusus untuk rumah sakit ada tentang sistem informasi rumah sakit, yaitu Permenkes nomor 82 tahun 2013. Kemudian ini yang dekat ya, sangat dekat, yaitu tentang Permenkes 20 tahun 2019 terkait pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti kita lihat. Kemudian dari medis, ketika COVID-19 ini langsung melakukan suatu pengembangan regulasi yang dikeluarkan oleh Konsil. Jadi peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 74 tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi coronavirus. Maaf, tulisannya salah. Kemudian ada juga dari POGI, jadi Perhimpunan Dokter Obstet ini ya, kebidanan itu juga mengeluarkan tentang bagaimana panduan khusus untuk dokter
objek. Dan juga termasuk standar akreditasi nasional rumah sakit 1.1. Sayangnya keperawatan belum mengeluarkan dari organisasi profesi. Sehingga memang rujukan regulasinya itu belum diturunkan langsung untuk yang khusus telenursing. Oke, kita satu persatu lihat dari rujukannya. Ini adalah tentang elektronik kesehatan nasional, PMK 46 tahun 2017. Di mana ini saya lompat saja, silahkan dipelajari lebih dalam. Ada 7 faktor komponen penentu keberhasilan elektronik kesehatan. Apa yang diperlukan? Harus ada tata kelola dan kepemimpinan. Turun kemudian peraturan kebijakan. Jadi sebenarnya sangat perlu ada aturan atau kebijakan. Nah, kita dorong mungkin ini pada organisasi profesi. Kalau tadi dokter ketika ada Permenkes 20/2015 tentang telemedicine antar pelayanan kesehatan, itu konsultasi antar pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit di Jakarta dengan rumah sakit Rio. Jadi antar unit pelayanan. Itu Permenkesnya. Karena ada COVID-19, berkembang telemedicine, maka Perkonsilnya mengeluarkan suatu pedoman atau panduan. Kemudian POGI juga mengeluarkan. Jadi harus ada tata kelola dan kepemimpinan organisasi profesi, kemudian struktur dari di Kementerian Kesehatan, kemudian regulasinya. Kita tahu konsil keperawatan khususnya itu memang sudah ada konsil nakes, kita masuk ke sana tapi juga belum ready untuk beroperasi. Artinya memang belum ada pengurusnya dan sebagainya. Setelah tata kelola dan kepemimpinan harus ada strategi. Kemudian layanan aplikasinya. Halodoc itu khusus untuk dokter. Sehatpedia demikian juga. Nah, untuk perawatan bagaimana ini layanan dan aplikasinya? Banyak loh yang sudah mengembangkan, tapi individu. Bagaimana kalau ini disatukan menjadi satu nasional? Kemudian standar dan interoperabilitas, ini karena memang pembahasannya luas tentang e-kesehatan, kemudian infrastruktur, platform apa yang aman, security-nya, kemudian juga bagaimana data dari pasien, karena data diyakini adalah rahasia. Gitu. Privasi pasien harus diperhatikan. Kemudian SDM, SDM-nya harus literasi terhadap substansi dari ilmu keperawatannya, caring, etika, dan juga literasi terhadap teknologi. Saya rasa kalau literasi teknologi itu insya Allah sudah bagus di keperawatan. Namun terus mengembangkan diri termasuk terkait ilmu kompetensi dikaitkan dengan ilmu keperawatan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perkembangan digitalisasi pelayanan kesehatan sebenarnya sudah sangat banyak di Indonesia. Antara lain untuk e-reporting itu ada rumah sakit online, SIR, kemudian sistem informasi puskesmas, ASPAK, sistem informasi akreditasi, dan seterusnya. E-registrasi, ada registrasi rumah sakit, itu semua rumah sakit masuk kepada rumah sakit online terregistrasi. Demikian juga puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, kemudian pemeriksaan spesimen, dan sebagainya. Nah, sistem informasi, beberapa yang sudah dikembangkan ada SISRUTE, sistem untuk rujukan, telemedicine, ada Sehatpedia, ada pendaftaran online, ada Halodoc, dan sebagainya. Kemudian sistem informasi untuk Fasyankes, ada sistem informasi rumah sakit, sistem informasi puskesmas, klinik, laboratorium, dan sebagainya. Nah, selain itu ada fasilitas yang sarana-prasarana yang membantu untuk artificial intelligence. Antara lain ada robot, ada electronic lab, laboratorium, radiologi, patologi, dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang lain adalah sistem informasi yang kaitannya dengan akreditasi rumah sakit. Ada Sismadak untuk sistem mutunya, ada Sirsak untuk sistem
rekam medisnya, ada aplikasi untuk self assessment kesiapan akreditasi dari sisi kesiapan regulasi, dokumentasi, nanti evaluasi terkait wawancara, simulasi dan konfirmasinya. Nah, sebelum masuk lebih mendalam tentang telenursing, kita sudah pelajari regulasinya, sekarang kita pelajari dulu konsepnya. Ini adalah konsep secara utuhnya tentang nursing information system. Nanti telenursing menjadi bagian dari nursing information system. Nah, nursing information system sendiri merupakan kombinasi dari 3 ranah ilmu. Yang pertama adalah ilmu keperawatan. Saya taruh di paling atas karena kita harus paham dulu ilmu keperawatan. Kemudian baru ilmu informasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, kenapa kok ilmu keperawatan menjadi core? Saya beberapa kali bertemu dengan mahasiswa seperti ini, mengajar di mata kuliah teknologi dan informasi, ketika ada suatu rekam medis elektronik, kemudian diminta mengisi GCS pada mahasiswa yang tingkat 4 atau semester 8 dengan mahasiswa yang di tingkat 2 atau semester 3, itu berbeda. Yang semester 2, tingkat 3, pernah bertanya ke saya, Bu, GCS itu isinya berapa? Nah, saya sampaikan, silahkan isi 21. Apa yang dilakukan mahasiswa? Diisi 21. Ketika di akhir, kita lakukan evaluasi. Bagaimana? Mudah? Mudah. Anak sekarang tidak ada yang tidak literate terhadap teknologi. Apakah sudah benar? Apakah sudah berkualitas? Disampaikan sudah, Bu. Lalu bagaimana dengan GCS? Itu contoh, salah satu contoh. GCS-nya apakah sudah benar 21? Benar, Bu. Kan Ibu yang minta isi 21. Ini menandakan mahasiswa yang level tingkat 3 tadi tingkat 2 semester 3 itu belum pahami tentang ilmu keperawatan. Bahwa GCS itu rentangnya adalah hanya sampai 15. 3 sampai 15. Itu seperti itu. Makanya kita harus mampu dulu dari suatu ilmu keperawatannya. Jadi nanti juga seperti itu. Jangan sampai kita mengembangkan telenursing tetapi kita melakukan konsultasi tapi isi konsultasinya kurang sesuai. Jadi yang pertama harus dipegang adalah kompetensi tentang nursing science-nya. Ilmu keperawatannya. Yang di dalam ilmu keperawatan itu ada 2 aspek yang mendasarinya, yaitu etika profesi dan caring. Jangan sampai kita menuliskan bukan apa yang kita lakukan asesmen, bukan yang kita lihat, bukan yang kita periksa, bukan yang kita dengar, bukan yang kita palpasi, bukan sesuai dengan laboratorium terkini, tetapi ilmu virologi. Kayaknya baik-baik saja, saya tulis aja deh suhunya sekian. Padahal nggak dilakukan pengukuran suhu. Itu adalah dasarnya. Berarti kita tidak sesuai dengan etika profesi. Jadi ilmu keperawatan itu dasarnya caring. Caring itu berarti kita memang berada pada posisi memahami pasien. Jangan sampai apa yang tidak dibutuhkan oleh pasien kita tambah-tambahin atau kita kurangin. Gitu. To care. Gitu. Jadi itu seperti itu. Kalau ini sudah komplemennya bagus, maka nursing information system ini bisa digunakan membantu manage, mengelola, memproses data, memberikan informasi, memberikan pengetahuan untuk mensupport, mendukung praktek keperawatan dan pemberian asuhan keperawatan. Jadi 3 ini berfungsi penuh. Jadi jangan langsung kalau orang Jawa tuh bahasanya latah. Ya ikut-ikutan telenursing buat Android dan sebagainya, tidak dikawal dengan 3 komponen ini. Bahwa komponennya harus ada nursing science, kemudian harus kompetensi caring, etik profesi, kompetensi dari nurse-nya itu harus benar-benar dikawal. Oke,
kita lanjut. Nah, apa definisi dari telemedicine, nanti baru telenursing. Ini di PMK 2019 tadi yang nomor 20. Disampaikan telemedicine adalah pemberian pelayanan jarak jauh oleh profesional kesehatan. Nah, ini ya, profesional kesehatan berarti termasuk nurse. Jadi Permenkesnya itu sudah mengakui bahwa telemedicine itu bukan hanya medis, tetapi ada oleh profesional kesehatan. Jadi kita sebenarnya bisa masuk ke sini. Tapi nanti harus ada turunan regulasinya. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa ranahnya? Kita lihat ya, meliputi pertukaran informasi diagnosis. Keperawatan punya diagnosis? Punya ya, diagnosis keperawatan. Pengobatan. Keperawatan mungkin bukan pengobatan, tapi perawatan. Pencegahan penyakit dan cedera, preventifnya ya. Kita lihat lagi, penelitian dan evaluasi. Ternyata tidak hanya untuk pasien, tetapi termasuk penelitian dan evaluasi. Dan pendidikan berkelanjutan. Jadi sepertinya ini agak luas. Jadi pendidikan berkelanjutan, penyedia layanan kesehatan, ini termasuk salah satu telemedicine jika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini yang kita lakukan. Kemudian untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Ya, ini adalah PMK nanti silakan dicari di Google ya, PMK nomor 20 tahun 2019. Nah, karena ada COVID yang awalnya PMK 20 tadi hanya meliputi antar unit pelayanan. Tadi contoh rumah sakit di Jakarta dengan rumah sakit di Riau. Kemudian ada COVID yang memerlukan suatu asuhan langsung dari dokter ke pasien. Maka dari Konsil Kedokteran mengeluarkan definisi dari telemedicine. Karena ini berbicara mengatur dokter, maka yang diatur berbeda. Kalau tadi yang telemedicine, yang Permenkes tadi, itu tenaga kesehatan. Kalau ini khusus untuk kedokteran. Disampaikan apa? Pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh dokter dan dokter gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sama ya, meliputi informasi diagnosis, pengobatan, menetapkan pencegahan penyakit, cedera, penelitian dan evaluasi, pendidikan berkelanjutan, penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian POGI khusus untuk Opjin itu menyampaikan juga kegiatan telemedicine POGI adalah pemberian pelayanan jarak jauh oleh spesialis obstetri ginekologi. Jadi POGI mempersyaratkan yang boleh menggunakan telemedicine adalah spesialisnya. Jadi ini memang betul seperti ini, harusnya ada regulasi ini. Karena kadang-kadang di sini kan dibilang profesional kesehatan, tapi nanti ada juga misalnya profesi keperawatan yang belum profesional yang memberikan telenursing dan sebagainya. Adanya aturan-aturan inilah yang mungkin akhirnya bisa mendirect atau memberikan guideline bagi profesi untuk bisa melakukan suatu telenursing. Harapannya ke depan ada khusus untuk peraturan tentang telenursing. Nah, di luar bagaimana untuk telenursing? Ini definisi dari International Council Nursing cukup lama, tahun 2001, disampaikan pemberian asuhan yang menggunakan telekomunikasi teknologi untuk meningkatkan patient care. Jadi hampir sama ya, termasuk di dalamnya penggunaan electromagnetic channel, baik itu bersifat wires, di internet ya, radio, optikal, untuk mentransmit data, jadi antar konsultasi, video komunikasi signal,
Kemudian juga distant communication, jadi komunikasi jarak jauh menggunakan electrical atau optical transmission antara human dan komputer. Jadi cukuplah luas. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan menjadi rujukan ketika kita mau melaksanakan telenursing. Nah, ini kalau kita lihat tadi bahwa penggunaan komunikasi melalui komputer, melalui radio, melalui tele, itu bisa dikategorikan telenursing, maka nursing elektronik dokumentasi itu juga bisa dikategorikan telenursing, di mana ini sebagai e-reporting, e-recording. Jadi dengan adanya nursing dokumentasi ini sebenarnya ada sistem security, siapa yang bisa mengakses, siapa yang tidak boleh mengakses. Ketika bisa mengakses, maka ketika tidak ada di rumah sakit juga bisa dipantau dari luar. Seorang nurse konsultannya bisa memberikan rekomendasi pada perawat yang sedang melakukan asuhan keperawatan. Ini adalah contoh sistem yang kebetulan kami tim kembangkan, namanya SIMPRO, Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Profesional by Roro. Isinya adalah tentang bagaimana mendokumentasikan, melaporkan asuhan keperawatan, termasuk di dalamnya jika membutuhkan konsultasi dengan pakar keperawatan atau expert. Nursing proses pendekatannya dari pengkajian, kemudian penetapan diagnosis, kemudian juga tentang penetapan tujuan atau nursing outcome, kemudian intervensinya dan implementasi serta evaluasinya. Termasuk di dalamnya adalah pencatatan monitoring, tanda-tanda vital, pencatatan monitoring input dan output, termasuk di dalamnya juga ketika pencatatan dokumentasi edukasi, kita bisa upload juga media-media edukasi pasien yang berupa dengan alat bantu teknologi, sehingga pasien bisa langsung melihat tayangan yang 4 dimensi, tidak lagi menggunakan kertas, apalagi di saat era COVID ini, kertas edukasi by leaflet, poster itu diupayakan direduksi karena menjadi salah satu media transmisi. Maka diupayakan menggunakan teknologi berupa video dan sebagainya. Kemudian keuntungan dengan menggunakan elektronik dokumentasi, kita bisa menarik sebagai analisis. Ada statistik-statistik, misalnya statistik terkait berapa prosentasi tertinggi diagnosis keperawatan. Kemudian intervensi apa saja yang paling banyak dilakukan oleh keperawatan. Berapa kali konsultasi dengan misalnya spesialisnya. Itu kita bisa lakukan statistik sehingga mudah. Nah, ini juga salah satu. Ini saya share untuk adik-adik juga dengan sistem cerdas diagnosis keperawatan. Silakan nanti cari di Google Play karena udah kita submit di Google Play tentang sistem cerdas diagnosis keperawatan. Mengapa ini kita buat? Karena banyak keluhan dari teman-teman di lapangan, juga mahasiswa, kesulitan dalam menetapkan diagnosis keperawatan. Jadi nanti kalau sudah di download, kemudian kita akan masukkan sesuai dengan yang kita temukan, asesmen subjektif, objektif, kemudian related faktor yang terkait penyakitnya apa, kemudian ada suggestion dari diagnosis keperawatan. Silakan nanti dicoba. Berikan masukan jika ada yang masih kurang sesuai atau error, karena kita juga masih fase development. Ini nanti kita sumbangkan untuk nasional, karena free. Jadi memang untuk teman-teman di lapangan maupun untuk mahasiswa. Kemudian ini adalah yang untuk pendidikan. Kita tahu tadi pengertiannya termasuk untuk pendidikan berkelanjutan, yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan asuhan. Maka model e-learning, model virtual learning itu sudah menjadi kebutuhan, termasuk hari ini.
Kami mempunyai juga tentang e-learning-nya, sistem e-learning. Kalau fakultas, universitas pasti punya. Kita punya kalau di universitas itu emas, e-learning management system. Namun itu hanya khusus untuk mahasiswa UI, untuk dosen UI. Maka kita untuk bisa masyarakat keperawatan. Ini berjalan tentang e-learning, ya, continuing professional development untuk teman-teman perawat di 7 rumah sakit terkait peningkatan kompetensi keselamatan pasien. Di sana ada 5 course, ada tentang caring, tentang bagaimana menyampaikan atau mendelivery hak pasien dan keluarga, kemudian risiko jatuh, kemudian juga komunikasi efektif, serta pengendalian dan pengontrolan infeksi. Alhamdulillah pesertanya sekitar 600 dan ini sedang running untuk 7 minggu. Nah, mungkin suatu kesempatan kita bisa mengembangkan bersama dengan Hang Tuah. Mari kita sama-sama kembangkan. Nah, di samping implementasi tadi, maka harus juga untuk pikir evidence based dan risetnya seperti apa. Jangan sampai kita nanti hanya sebagai user menggunakan terus tanpa tahu ini sebenarnya akhirnya evaluasinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan sebagainya. Ini beberapa evidence based riset yang sudah kita lakukan. Saya yakin mungkin dari Bapak Ibu maupun adik-adik yang punya minat ke arah nursing information system, kalau mungkin focusingnya lagi tentang telenursing, bisa mengembangkan suatu aplikasi atau implementasi menggunakan yang sudah ada, kemudian dilakukan survei, dilakukan based on riset, kemudian dipublikasikan. Ini salah satunya yang sudah publish di International Journal. Silakan nanti dicek, masuk di Google Cendekia, ketik nama saya pasti akan muncul, tentang bagaimana efektif dan efisiensi dari nursing care documentation menggunakan sindrom modern, di mana dicatat dengan menggunakan sistem elektronik akan meningkatkan kualitas, meningkatkan completeness atau kelengkapan, kemudian relevansi, kesinambungan antar pengkajian, diagnosis, kemudian tujuan dan intervensi. Karena konon katanya kalau menggunakan kertas itu nggak nyambung. Asesmennya apa, diagnosisnya apa, nanti evaluasinya apa lagi. Intervensinya juga jatuhnya hanya rutinitas, tidak mengerjakan tentang renpra yang sudah ditetapkan. Izin Ibu mengingatkan waktunya tinggal 10 menit lagi. Tentang efisiensi waktu. Kita tahu awalnya ini waktunya sangat tersebar, akhirnya dengan menggunakan sistem menjadi flat. Jadi menurunkan waktu tulis-menulis, tapi dengan catatan jangan akhirnya mengurangin waktu tulis-menulis menjadi menambahkan waktu untuk melihat komputer saja. Tetapi harapannya dengan menghemat waktu, lebih banyak melakukan delivery of care secara langsung. Kemudian ada beberapa penelitian juga bagaimana kepuasan dari perawatnya menggunakan sistem, termasuk juga kemampu laksanaan terkait usability. Kemudian bagaimana rujukan antara puskesmas dan rumah sakit. Kemudian sistem untuk HIS. Jadi dengan sistem untuk HIS, IPCN punya kemampuan untuk melakukan rekomendasi. Dibantu walaupun dia tidak terjun langsung. Karena kan coverage-nya 100 bed. Jadi makanya dengan sistem ini dibantu untuk bisa melakukan e-konsultasi terhadap ruangan. Kemudian bagaimana implementasi puskesmas, ini juga sudah pernah kita kembangkan, termasuk tele ICU, bagaimana ketika keluarga pasien tidak bisa stay terus mendampingin pasien, maka nurse-nya akan menyampaikan komunikasi dan perkembangan pasien melalui tele. Jadi diinformasikan. Ini juga diberlakukan pada era COVID ini, di mana pasien-pasien dengan isolasi COVID, keluarga tidak bisa mendampinginya. Untuk mendapatkan informasi, maka nurse akan menyampaikan bagaimana perkembangan perawatan pasien melalui tele
nursing, kalau medis berarti telemedicine dan sebagainya. Kemudian terus berkembang, dilakukan riset. Diupayakan kalau kita yang menjadi inventor atau yang mengembangkan alatnya, diajukan haknya. Sehingga keperawatan itu terdengar. Tidak hanya satu-satu mengembangkan, setelah itu digunakan masing-masing. Ya, masuk pada peluang telenursing, kekhususannya. Nah, ini di rumah sakit. Tadi sudah mulai banyak, tinggal nanti keperawatan. Harus ada regulasinya, kemudian bagaimana implementasinya di rumah sakit. Ini gambaran di luar negeri, Bapak Ibu. Jadi, sama dengan di Indonesia, ketika ada pasien masuk itu sebenarnya alurnya sama. Akan ada orientasi pasien, kemudian ada asesmen oleh medis dan asesmen oleh nurse. Sama di Indonesia juga seperti itu. Dilanjutkan dengan suatu penetapan diagnosis medis, diagnosis keperawatan. Saling berkaitan, karena kita konsepnya interkolaborasi profesional. Kemudian masuk pada medical care plan dan nursing care plan. Ordering dari medical, kemudian intervensi mandiri yang diutamakan oleh keperawatan dan juga kolaborasi. Patient education, kemudian continuous evaluation, kemudian follow up sampai persiapan pulang. Dan pulang apakah itu masuk pada home care atau long term care dan sebagainya. Ini sama, hampir sama alurnya. Yang berbeda adalah disertai dengan smart hospital. Dari mulai masuk registrasinya online. Ini sekarang juga sudah mulai loh Bapak Ibu karena ada COVID-19. Kalau dahulu untuk registrasi di rawat jalan itu pagi itu udah kayak pasar. Rumah sakitnya kayak pasar. Karena apa? Budaya orang Indonesia nggak mau nanti ketinggalan dokternya. Padahal dokternya datangnya jam 11. Satu pasien diantar minimal satu orang. Bayangkan kalau pasiennya 500 berarti di rawat jalan itu pagi hari memuat 1000 orang. Itu kalau 2, kalau 3 kali 3 gitu. Nah, apa akibatnya? Kemungkinan haus itu terjadi. Dengan ada COVID-19 dimungkinkan registrasi online. Masyarakat punya perhitungan tersendiri kalau saya ke rumah sakit nanti keterpaparannya tinggi, maka mereka akhirnya mau tidak mau didorong. Jadi ini adalah faktor positif yang mengembangkan teknologi ini menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kemudian kalau di luar juga tensi pengukuran dari tinggi badan, berat badan itu sudah dibantu oleh teknologi. Jadi udah self service. Jadi perawat di rawat jalan tidak tugasnya memanggil pasien dan tidak tugasnya memanggil hanya memanggil dan Nancy. Karena asuhan di rawat jalan tuh banyak sekali gitu. Sayang banget kalau nurse hanya memanggil pasien dan Nancy. Itu nggak diperlukan nurse. Nah, ketika dia sudah self assessment tensi dan yang bersifat terstruktur, kalau ada warning tertentu, itu langsung bisa terikot di nurse station-nya. Pasiennya tensinya tinggi, dia langsung akan melihat dan memberikan suggestion pada pasien yang sedang menunggu. Itu sangat luar biasa. Sehingga dalam tanda kutip, perawat sebenarnya tidak langsung memeriksa, tetapi dengan bantuan teknologi, dia bisa memantau, kemudian bisa memberikan suggestion, bisa juga langsung fast track. Jadi langsung pasien ini dipanggil karena kondisinya memang membutuhkan cepat pertolongan. Nah, ini adalah salah satu bentuk telenursing. Jadi melalui komunikasi dilanjutkan dengan face to face. Nah, ini adalah kondisi di ruangannya. Setiap nurse, RN ya, register nurse mempunyai fasilitas ini. Tidak hanya fasilitas untuk asuhan, tetapi di dalam trolinya itu punya satu perangkat untuk dokumentasi. Ini hanya untuk pasiennya. Nah, kita lihat nih di ujung ada, di ujung ada, di ujung ada. Semoga kelihatan. Jadi satu register nurse megang hanya 7 pasien.
Disitulah fasilitas dan dokumentasinya dibuat. Kalau misalnya ternyata ada tindakan yang kurang atau misalnya membutuhkan bantuan dari yang lebih expert, dia bisa konsultasi melalui ini. Kemudian dari spesialisnya bisa memberikan suggestion melalui komunikasi yang terrecord di dalam sistem. Itu sangat luar biasa ini. Ini adalah model e-konsultasi yang menjadi bagian dari telenursing. Itu seperti itu, kita lanjut. Nah, ini adalah yang sudah kita lakukan juga, termasuk di dalamnya ini adalah, ini di luar ya, tentang handover. Handover juga sudah berbasis teknologi, apalagi saat ini sangat relevan sekali. Tidak semuanya bedside handover, sebagian di cover dengan melalui kelengkapannya dengan teknologi, dokumentasi di sistem. Ini di Indonesia yang kita lakukan, bagaimana ketika setelah melakukan asesmen diinformasikan perkembangan. Keuntungan dengan teknologi ini sebenarnya banyak karena bisa dianalisis. Contoh setelah mendokumentasikan early warning system, mungkin adik-adik sudah belajar tentang early warning system, maka secara otomatis bisa dianalisis mana, misalnya kalau di atas 7 maka menjadi warna merah, menjadi warna early warning systemnya kuning atau hijau. Ketika seperti itu, maka kita cepat memutuskan mana yang perlu perhatian khusus, mana yang perlu langsung mendapatkan tindakan secara prioritas. Itu seperti itu. Kemudian di manajemen memprevensi medikasi error juga demikian juga. Ini alat untuk memproteksi medikasi error. Dari mulai pengambilan obat, mengecek expired, mengecek rutenya, mengecek dosisnya, mengecek waktunya, itu dicek secara teknologi. Termasuk ketika mau memberikan langsung menggunakan scan barcode namanya, ketika mau memberikan benar pasiennya juga dicek di gelang pasien langsung terdokumentasi. Ini contoh yang lain. Ini adalah menggunakan alat untuk pemantauan gula darah pasien. Jadi pemantauan gula darah pasien ketika sudah menggunakan alat ini dipantau oleh caregiver-nya, oleh nurse-nya. Kalau misalnya memang dalam pengawasan nurse. Kemudian ketika gula darahnya rendah atau tinggi, maka langsung diberikan suggestion. Misalnya kalau darahnya rendah, minum atau makan permen 1. Setiap pasien diedukasi untuk setiap hari membawa apa. Kemudian atau remindernya segera hubungin dokter yang terdekat. Itu seperti itu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk telenursing yang bisa dikembangkan dan memang sudah terimplementasi. Ini sama ya untuk monitoring obat, termasuk reminder. Beberapa alat itu mereminder dibuat reminder obat, misalnya jam sekian. Ini misalnya pada pasien OAT untuk obat TB. Kadang-kadang kan terlupa, atau ibu-ibu yang sedang keluarga berencana, itu biar nggak lupa setiap jam sekian tuh ada alarmnya, gitu. Dan itu udah di-set oleh nurse-nya sesuai dengan interaksi ketika asesmen, apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu luar biasa dibantu dengan alat. Ini sama ya, monitoring. Nah, ini contoh yang home care. Home care juga demikian dahsyatnya menggunakan telekonsultasi. Nah, ini contohnya ketika saya di Jepang ada salah satu klinik namanya Sakura Minchi yang melakukan home care kepada pasien. Ini kebetulan yang home care adalah dokter, yang satu adalah RN, register nurse. Ini adalah face to face. Saat ini dengan COVID-19 sebagian dibantu melalui e-konsultasi karena tidak memungkinkan semuanya langsung dilakukan face to face. Tapi ada yang dipilih mana yang perlu face to face. Kemudian yang luar biasa adalah ketika
home visit tadi, mereka melakukan dokumentasinya tidak menggunakan masukkan ke dalam tab untuk merecord, tetapi mereka tinggal berbicara. Kondisi pasiennya bla 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 bla. Jadi merubah suara menjadi tulisan. Kemudian memberikan instruksi order besok yang akan datang ke sini harus melakukan apa-apa. Nah, ini juga salah satu bentuk tele nursing, merubah voice to text, memudahkan gitu. Misalnya kan keluhan pasien gitu, kita mendengarkan keluhan pasien. Bagaimana agar tercatat semuanya, maka kita merubah voice dari pasien menjadi teks. Kemudian suggestion-nya juga kita rubah suggestion kita kepada teks, sehingga dari keluarga bisa mereplay langsung kalau tidak tidak langsung bisa mendengarkan. Luar biasa perkembangannya Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Wah, keren kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Dan ini adalah robot. Untuk yang lain ini udah perkembangannya luar biasa. Ini juga bisa digunakan untuk alat bantu. Beberapa ada yang bentuknya hewan, ada yang manusia, ada yang bentuknya alat devices yang memberikan alarm. Kemudian ini adalah namanya robot TEMI, ini digunakan di Perta Medica, dan saya punya kesempatan langsung ke pabriknya, ke sana, mengetahui bagaimana sih pengoperasiannya dan sebagainya. Termasuk di sana robot ini membantu untuk memeriksa suhu Bapak Ibu. Jadi kalau suhu kan kayak misalnya sekarang kan di semua pelayanan publik, mall dan sebagainya pakai manusia, itu kan sayang banget tuh manusia cuman ini dibantu oleh robot, manusianya juga aman, tidak kemungkinan terpapar transmisi, kemudian juga robotnya tidak menularkan gitu. Nah, kemudian robot ini akan berbunyi memberikan alarm terhadap caregiver jika diperlukan. Jadi langsung kalau berbicara settingnya rumah sakit langsung dikirim ke nurse station. Gitu. Jadi sangat-sangat bagus kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, tapi dengan catatan memang tidak menggantikan seluruh aspek, terutama aspek caring dan holistic approach yang harus dilakukan oleh nurse. Ini termasuk di dalamnya ini robot yang bisa kalau kita bertanya dia bisa menjawab. Robotnya sih masih, kalau menurut saya masih menakutkan. Matanya tuh nggak bisa mendelikin kita. Tutup kata apa? Ini misalnya play lagu apa dia bisa. Yang penting lagunya sudah ada di situ, di setting gitu. Misalnya kalau orang Muslim murotal nanti bisa di customize. Nah ini adalah